Darjo dan Norlela dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan terdata di para dihadirkan. Ya, jangan duduk. Sehat semuanya? Sehat. Ya. Sesuai agenda persidangan hari ini, acaranya adalah replik dari penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum dakwah dan para dakwah ya. Sudah siap? Siap, Pak. Izin Bapak, sebelum saya membacakan saya mau bagikan dulu. Mau saya kasihkan dulu. Oh iya. Ini soft kopinya ya. Soft kopinya sudah, Pak. Sudah. Ya. Makasih Majelis. Ya. Silakan. Izin membaca intinya Majelis, saya tidak keberatan. Bisa disetujui? Kami setuju. Setujui. Ya. Begitu terdakwa intinya. Iya, kan ini sudah katanya setuju. Ya silakan. Makasih Pak. Ke-11 Pak. Makasih Majelis. Jaksa Negeri Jakarta Barat replik terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Supardi Kendi bin Budiaryo dan terdakwa Norlela alias Lela binti Nasrun Sinaga. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati, langsung kami kepada replik penuntut umum majelis bahwa terhadap nota pembelaan baik yang disampaikan penasihat hukum terhadap terdakwa maupun pembelaan yang diajukan terhadap terdakwa Supardi Kendi dan terdakwa Norlela secara terpisah sebagaimana jaksa penuntut umum aktif sebagaimana dari pembelaan masing-masing tersebut di atas, kami selaku penuntut umum yang menangani perkara terhadap Supardi Kendi dan terhadap terdakwa Norlela menanggapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa yang dipadukan dengan barang bukti dan alat bukti surat antara lain yaitu terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa terhadap pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa untuk mereka melakukan yang menurut melakukan dan tetap melakukan terbukti dan memastikan bahwa jaksa sangat setuju dan sependapat dengan dugaan penasihat hukum terhadap terdakwa terhadap pelaku yang diduga telah menepati keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik yaitu Girik C nomor 1906 persil 3B S titik Romawi 2 dan Girik C nomor 5047 persil 3B S Romawi 2 dan akte jual beli nomor 24 garis miring S 1 garis miring 12 garis miring JBJ garis miring 1976 tertanggal 6 April 1976 yang dibuat PPATK Haji Mursani sebagaimana ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP adalah diduga Abdul Hamid Subrata dan Edi Suwito. Jaksa penuntut umum juga sangat setuju dan sependapat dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh penasihat hukum terhadap terdakwa yaitu demi hukum ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP tidak dapat diproses baik di kepolisian maupun di persidangan karena hapusnya kewenangan untuk menuntut perkara dengan mengacu kepada ketentuan pasal 77 KUHP menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus bila si tertuduh meninggal dunia. Akan tetapi jaksa penuntut umum sangat tidak setuju dan sangat tidak sependapat terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai mengenai ketentuan pasal 77 KUHP diterapkan kepada terdakwa Supardi dan terdakwa Norlela. Karena si tertuduh yaitu terdakwa Supardi dan terdakwa Norlela yang diduga telah menggunakan Girik C nomor 1906 persil 3B S titik Romawi 2 dan Girik C nomor 5047 persil 30 B S Romawi 2 dan akte jual beli nomor 246 garis miring S1 garis miring 12 garis miring JBC garis miring 1976 tertanggal 6 April 1976 yang diduga palsu. Dalam perkara ini belum meninggal dunia. Fakta-fakta tersebut terbukti mulai dari proses penyidikan sampai proses persidangan perkara akuo terhadap Supardi dan terdakwa Norlela ada mengikuti semua proses hukum dari tindak penyidikan sampai penuntutan di sidang pengadilan. Serta hal tersebut dapat dibuktikan pula dengan adanya penasihat hukum yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa, kecuali dari mulai tingkat penyidikan sampai persidangan tersangka atau terdakwa tidak ada karena meninggal dunia, maka jaksa penuntut sangat setuju dan sependapat ketentuan pasal 77 KUHP
diberlakukan terhadap almarhum dan terdakwa Supardi dan terdakwa Nurlela karena hapusnya kewenangan menuntut perkara, ini kewenangan menuntut pidana hapus bila si terduga meninggal dunia. Jaksa penuntut umum juga sependapat atas keyakinan saudara penasihat hukum terdakwa, ini jaksa penuntut umum tidak akan pernah sanggup menghadiri Abdul Hamid Subrata yang sudah meninggal sebagai saksi dalam perkara ini. Karena jaksa penuntut umum sangat menyadari tidak memiliki ilmu kegaiban untuk memanggil ruh atau menghidupkan kembali orang yang telah mati sebagaimana ilmu yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Namun meskipun demikian tidak menjadi serta-merta terdakwa Supardi dan terdakwa Nurlela tidak dapat dituntut dengan alasan pelaku yang memalsukan akte otentik yaitu Abdul Hamid Subrata yang sudah mati atau meninggal dunia karena fakta terdakwa Supardi bersama terdakwa Nurlela masih hidup sehingga ketentuan pasal 7 KUHP tidak dapat diberlakukan bagi terdakwa Supardi dan Nurlela. 2. Terhadap nota pembelaan disampaikan penasihat hukum terdakwa terkait tidak memenuhi unsur-unsur dengan sengaja atas perbuatan terdakwa Supardi dan Nurlela, jaksa penuntut umum ini menanggapi itu bahwa jaksa penuntut umum bukan hanya berdasarkan materi tuntutan berdasarkan surat dakwaan, akan tetapi jaksa penuntut umum berdasarkan tuntutan adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dipadukan dengan fakta-fakta berkas perkara serta barang bukti dan alat bukti surat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan fakta berkas perkara yang isinya oleh para saksi dan oleh terdakwa telah dibenarkan serta didukung dengan barang bukti dan alat bukti surat, maka jaksa penuntut umum meyakinkan unsur dengan sengaja yang telah terpenuhi. Terdakwa Supardi dan terdakwa Nurlela tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan ke lokasi tanah dan tidak mengecek ke absaan girik ke kantor kelurahan atau kecamatan langsung menyatakan mau beli tanah dengan cara terlebih dahulu dibuat pengikatan karena belum bisa dibuatkan akte jual beli, sehingga tidak dapat diterima dengan logika atau akal sehat calon pembeli tanah tidak melakukan pengecekan atau tidak meninjau atau tidak melihat lokasi tanah yang akan dibeli dan langsung saja menyatakan mau membeli tanah, itu artinya sama saja membeli kucing dalam karung. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka patut diduga atau patut menduganya dan patut diketahuinya terdakwa tahu girik-girik yang dimiliki oleh penjual yaitu Abdul Hamid Subrata dan Edi Suwito diduga palsu. Setelah itu pula notaris Haji Uyun yang membuat akte PPJB adalah notaris langganan terdakwa yang berada di wilayah Jakarta Utara, padahal lokasi tanah yang dibuat perikatan jual beli berada di wilayah Jakarta Barat, sehingga syarat formal pembuatan akte PPJB sesuai dengan ketentuan tidak dipenuhi yakin, yaitu tempat PPTK atau notaris hanya berwenang membuat akte atas tanah yang terletak di dalam wilayah kerja PPATK atau notaris yang bersangkutan, yaitu pasal 4 PP 37/1998. Bahwa dengan ditujunya notaris PP atau PPATK yang membuat wilayah kerjanya, dengan demikian patut diduga ada unsur kesengajaan terdakwa Supardi dan terdakwa Nurlela. Bahwa terkait kesaksian saksi bahwa Odi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut hanyalah berdasarkan pengalaman selama menjadi petugas pungut IPEDA sebelum tahun 1990-an dan bukan berdasarkan fakta yang terjadi setelah tahun 1990-an. Selain itu, kesaksian saksi Bapak Odi berdiri sendiri karena tidak didukung dengan kesaksian para saksi yang lain. Berdasarkan fakta pula terungkap ternyata di dalam akte jual beli nomor 1701/JB/MA/1990 tanggal 24 Juli 1990, lokasi tanah tersebut berada di Kampung Kayu Besar RT 9 RW 4, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Bahwa ketika hendak melakukan pengukuran terhadap lokasi tanah yang diakui sudah menjadi hak milik terdakwa Supardi dan milik Nurlela, petugas BPN Jakarta Barat yang dihalang-halangi karyawan PT Bangun Marga Jaya yang ketika itu memberitahukan petugas BPN tanah sudah terbit sertifikat yaitu SHGB nomor 1633/Cengkareng Timur atas nama PT Bangun Marga Jaya, sehingga petugas BPN Jakarta Barat tidak jadi melakukan pengukuran. Kemudian petugas BPN memberitahukan kepada Supardi dan terdakwa Nurlela tanah yang akan diukur sudah menjadi milik pihak lain yang sudah terbit SHGB nomor 1633/Cengkareng Timur atas nama PT Bangun Marga Jaya. Bahwa setelah terdakwa Supardi dan bersama dengan terdakwa Nurlela tahu tanah yang sudah dibuat akte PPJB antara Nurlela dengan
dengan Abdul Hamid dan Rais serta Edi Suwito tersebut ternyata sudah ada sertifikatnya, yaitu SHGB nomor 1633 Cengkareng Timur atas nama PT Bangun Marga Jaya, dan tanah oleh PT Bangun Marga Jaya sudah dibeli kepada PT Sendayu Sejahtera Abadi. Juga di lokasi tanah sudah dibangun perumahan Golf Light Presiden serta tahun 2012 dan tahun 2013 dan tahun 2014 oleh PT Sendayu Sejahtera Abadi sudah diajukan pemecahan sertifikat ke BPN Jakarta Barat dan sudah terbit nomor 16619 SHGB, sehingga terdakwa Supari dan terdakwa Nulela timbul niat untuk tetap mengaku sebagai pemilik tanah yang sah dengan cara akan melaporkan pihak yang menguasai dan yang membangun perumahan Golf Light Presiden ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan bukti girik dan akte jual beli yang isinya tidak benar atau diduga palsu sebagai bukti. Terdakwa Supardi dan bersama terdakwa Nulela sebagai pemilik tanah yang sah, yaitu girik C 1906 Persil 36 S2 Romawi 2 seluas 2.231 meter persegi dan girik C 5047 Persil 30 S Romawi 2 seluas 548 meter persegi yang tidak tercatat di buku letter C kantor kelurahan Cengkareng Jakarta Barat yang diduga palsu, dan akte jual beli nomor 24/S1/12/JBC/1976 tertanggal 6 April 1976 yang tidak terdaftar dalam buku register PPAT Camat Cengkareng, serta akte jual beli nomor 1701/JB/MA/1990 tanggal 24 Juli 1990 berdasarkan minuta akte PPAT Camat Cengkareng. Lokasi tanah yang dilakukan jual beli ternyata letaknya tanahnya bukan Kelurahan Cengkareng, akan tetapi terletak Kelurahan Kapuk, berisi keterangan yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Bahwa ketika melapor di SPK Polda Metro Jaya tersebut, terdakwa Nulela didampingi terdakwa Supadi mengaku sebagai pemilik tanah yang sah seluas 1.259 meter persegi yang berlokasi di Kamaraya Outdoor Ring Road RT 14 RW 11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dengan dasar laporan itu menggunakan atau melampirkan bukti girik C nomor 1906 nomor girik C 5047 Persil 3B yang diduga palsu akan akte dan jual beli nomor 24/S1/12/JBC/1976 tertanggal 6 April 1976 yang dibuat oleh PPAT Haji Mursani, asisten Weda Camat Cengkareng yang tidak terdaftar dalam buku register PPAT Camat Cengkareng, serta akte jual beli nomor 1701/JB/MA/1990 tertanggal 24 Juli 1990 yang dibuat PPAT Camat Cengkareng Haji Sarimun Hadi Saputra berdasarkan minuta akte PPAT Camat Cengkareng. Lokasi tanah yang dilakukan jual beli terletak tanahnya bukan di Kelurahan Cengkareng, akan tetapi terletak di Kelurahan Kapuk, berisi keterangan yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya. 3. Bahwa terhadap alasan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa terkait tidak terpenuhi unsur memakai akte yang di dalam terdapat keterangan palsu seolah isinya sesuai dengan keterangan dengan kebenaran. Jaksa ini menanggapi itu bahwa terkait adanya hasil uji laboratorium forensik terhadap bukti girik C nomor 1906 Persil 3B S Romawi 2 dan girik C nomor 5047 Persil BB S Romawi 2 yang diduga palsu, serta akte jual beli nomor 24/S1/12/JBC/1976 tanggal 6 April 1976 dan akte jual beli nomor 1701/JB/MA/1990 tanggal 24 Juli 1990 yang diduga palsu, serta tidak ada dokumen asli perbandingan bukti girik C nomor 1906 Persil 3B S titik Romawi 2 dan girik C nomor titik 5047 Persil 30 BS Romawi 2 yang diduga palsu, serta akte jual beli nomor 24/S1/12/JBC/1976 tertanggal 6 April 1976 dan akte jual beli nomor 1701/JB/MA/1990 tanggal 24 Juli 1990 yang diduga palsu. Jaksa penuntut umum menyampaikan bagaimana bisa dilakukan uji laboratorium forensik terhadap bukti tersebut karena aslinya saja tidak pernah ada terdakwa Supardi, Budiarto dan terdakwa Nulela dari Abdul Hamid Subrata.
Berdasarkan fakta persidangan yang menerima dan memiliki bukti fotokopi saja, tidak pernah mempunyai aslinya. Bahwa mengenai alasan penasihat hukum terhadap tidak dan keterangan resmi dari lembaga atau pejabat menerbitkan girik serta akte jual beli nomor 24 S1 12 JBC 76 tanggal 6 April 1976 dan akte jual beli nomor 1701 JB MA 1990 tanggal 24 Juli 1990 yang diduga palsu baik dari Departemen Keuangan maupun dari kantor notaris. Jaksa penuntut umum menjawab untuk sah tidaknya atau aslinya suatu girik cukup keterangan dari kantor kelurahan, tidak perlu lagi keterangan dari Departemen Keuangan karena girik dan bukti pembayaran IPEDA bukanlah sebagai alas atau atas pemilikan tanah. Berdasarkan fakta persidangan terungkap Abdul Hamid dan Edi Suwito bertahun-tahun sudah tidak menguasai fisik tanah karena tanah sudah menjadi perumahan Golf Light sejak tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 oleh PT Sejahtera Abadi sudah diajukan pemecahan sertifikat ke BPN Jakarta Barat dan sudah terbit nomor 619 SHGB. Bahwa girik digolongkan sebagai bukti formil sekalipun kuat, tetapi bukti girik tidaklah mutlak membuktikan adanya hak atas tanah. Salah satu cara untuk sempurnanya suatu tanah harus memenuhi bukti material berupa penguasaan fisik tanah. Perlu diperhatikan pemegang girik tanpa menguasai fisik tanah, meninggal atau tidak memanfaatkan tanah haknya selama bertahun-tahun secara hukum dianggap telah meninggal. Secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya dan haknya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar sebagaimana ketentuan Undang-Undang PPA, Junto Pasal PP nomor 24/1997, Junto Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1998 tentang penerbitan dan penyalahgunaan tanah terlantar atau dalam kurung PP nomor 36/1998, Junto Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar atau PP nomor 11 tahun 2010, Junto Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penerbitan kawasan dan tanah terlantar atau PP nomor 20 tahun 2021. Izin langsung ke poin 4 majelis. Bahwa terhadap alasan disampaikan penasihat hukum terdakwa tidak terkait dengan penuhi jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Itu tanggapan dari penasihat hukum penuntut umum bahwa terkait alasan penasihat hukum terhadap sebelum menyimpulkan pelapor PT Sendayu Sejahtera Abadi adalah pihak yang dirugikan. Maka pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu apakah PT Agung Sendayu Sejahtera adalah pihak yang berhak atas objek tanah berdasarkan girik C nomor 1906 Persil 3B S.2 dan girik C nomor 5047 Persil 3B S Romawi 2, yaitu PT Agung Sejahtera Abadi mengaku membeli tanah dari PT Agung Marga Jaya pada tanggal 19 November tahun 2010 berdasarkan SHGB nomor 1633 Cengkareng seluas 112.084 meter persegi berdasarkan akte jual beli nomor 1558/2010 tertanggal 9 November 2010 yang dibuat notaris Adrianto selaku PPAT seharga Rp9.736.452.850. Namun faktanya ada ketidaksinkronan atau ketidakkonsisten data aksal SHGB nomor 1633 Cengkareng berdasarkan rujukan dua alat bukti berupa putusan nomor 442-PDT-G/2006-PNJKT-B dan bukti BAP Iswantoko admin staf BPN Jakarta Barat di Polres Jakarta Barat tanggal 2 Agustus tahun 2010 atas laporan PT Bangun Marga Jaya tersangka Supardi dan tersangka Rohman atas perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan dua alat bukti tersebut, maka dasar terbitnya SHGB 1633 seluas 112.840 meter persegi atas nama PT Bangun Marga Jaya tahun 1997 tidak sesuai.
Jaksa penuntut umum menjawab bahwa dalam perkara ini penasihat hukum terdakwa telah mengkait-kaitkan perkara lain dengan ditangani Polres Jakarta Barat yang tidak berhubungan dan tidak berkaitan dengan perkara yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, sehingga jaksa penuntut umum tidak perlu menanggapi terlalu jauh yang jelas. Berdasarkan fakta persidangan, perkara akuo tidak ada satupun saksi yang menerangkan sidak sinkronan yang tidak dijadikan alasan penasihat hukum terdakwa. Izin majelis, langsung ke pendapat majelis. Berdasarkan fakta yang terangkat persidangan dilakukan oleh terdakwa Supardi dan terdakwa Nurlela dengan Abdul Hamid Subata adalah baru dibuatkan akte perjanjian pengikat jual beli PPJB dan uang pembelian tanah baru dibayar uang mukanya saja. Pelunasan akan dilaksanakan setelah terbit sertifikat faktanya hak atas tanah beralih karena belum adanya jual beli AJB, sehingga terdakwa Supardi dan terdakwa Nurlela yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah adalah tidak beralasan hukum. Berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, dengan demikian nota pembelaan nasihat hukum terdakwa Supardi dan terdakwa Nurlela harusnya ditolak dan tidak dapat diterima, sehingga jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada sidang terdahulu. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat mengajukan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan pada masyarakat. Demikian replik ini kami bacakan, serahkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2003 jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis. Sekalian benar ya, Pak. Siap. Dianggap sekalian majelis. Tetap pada tuntutan intinya majelis. Sekalian. Gitu. Kami mohon izin ingin mengajukan duplik dan mohon juga diberikan waktu yang sampai 2 minggu karena ini banyak. Karena mengajukan lagi juga nggak apa, duplik. Pilihannya juga dari prinsip. Boleh Bapak ngajukan. Terima kasih. 19. Ya. Gitu. Gimana? Ini pada Pak Untuk. Ya Pak. Jadi sidangannya untuk kepada tim dan kita akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Jam